Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 SMP San Kamil, kita lanjut ya materi yang kemarin. Kemarin kan tinggal materi tentang paripolah pelaku di dalam drama ya. Nah, sekarang kita buka halaman selanjutnya yaitu halaman 89, yaitu mengenai miwanoh kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Ya. Oke. Jadi kalimat langsung nyaita kalimat nuduhkan ucapan langsung. Jadi kalimat langsung itu adalah langsung menuduhkan ucapannya langsung ya. Terus biasana mangrupa catatan nu diwatasan ku lentong atau tanda baca. Nah, jadi biasanya itu merupakan catatan ya yang dibatasi oleh lentong atau tanda baca ya. Oke. Nah, lanjut, syarat menuliskan kalimat langsung, syarat ya untuk menuliskan kalimat langsung. Nah, yang pertama, pikeun misalkan catatan langsung tina bagian sejen dina kalimat ditandaan ku tanda baca koma. Nah, jadi yang pertama ini untuk misalkan catatan langsung dalam bagian lainnya yang dalam kalimat ditandanya oleh tanda koma. Nah, ini contohnya nih, Ahmad nyarita koma ya. Terus kekenteng atau tanda seru ya. Iraha rek latihan drama teh gak? Nah, ya jadi ada komanya, terus tanda tanya dan seru. Ya, oke. Itu ya. Itu jadi untuk memisahkan catatan langsung dari bagian lainnya dalam kalimat ya. Ini contohnya ya. Jadi ingat. Yang kedua, pikeun penanda catatan langsung ya untuk penanda catatan langsung ya. Biasanya ini digunakan kekenteng ya. Biasanya digunakan kekenteng tanda seru ya, seru. Anu ngahapit catatan langsung yang mengapit catatan langsung ya. Duana ditulis satahap lihurun jajaran. Nah, duanya ini ditulis di atas baris ya. Contohnya nih kayak gini. Contohnya tanda seru ya. Sabtu hareup sigana mah ya cek Anggara. Ya, jadi Sabtu depan katanya mah ya menurut Anggara. Jadi ada tanda seru yang mengapit. Oke. Yang ketiga, tanda baca atau penanda tungtung kalimat seperti titik. Nah, ya. Jadi yang ketiga ini tanda baca penanda akhir atau tungtung kalimat seperti titik ya, tanda tanya dan tanda penyeluk. Tanda seru ya, penyeluk. Ditulis di jeroan kakenteng ya. Ditulis di dalam jeroan tanda seru kakenteng. Umpamana eta kalimat rengse dina bagian catatan langsung ya. Seperti kalimat itu selesai di bagian catatan langsung. Jadi ulah ya titik deui. Satu tuasna kakenteng ya. Jadi nggak usah ada titik lagi setelah tanda seru. Ini contohnya. Manehna nyarita koma ya tanda seru isukan mah orang indit ke Bandung ya. Jadi mereka ya eh, mereka bercerita besok mah kita berangkat ke Bandung ya. Jadi mana nyerita koma tanda seru isukan mah orang indit ke Bandung ya. Jadi tutup dan tanda seru lagi ya, titik dan tanda seru ya. Itu contohnya ya. Contoh yang lain nih, manehna nanya. Nah, ada lagi manehna nanya ya, titik tanda seru saha nu rek ka Bandung teh. Nah, itu ya contohnya. Jadi manehna nyerita koma terus tanda seru atau tanda kekenteng isukan mah orang indit ke Bandung ya, tutup dengan titik dan tanda seru ya. Oke, lanjut. Keempat, upama catatan langsung teh ayana harapan bagian anu nerangkan palaku jeung pagawayana. Nah, jadi keempat ini upama catatan langsung teh ya seperti umpamanya catatan langsung teh adanya di depan bagian anu nerangkan pelaku ya, yang menerangkan si pelaku dan pekerjaannya pegawaiannya ya. Eta catatan langsung teh ditungtungna ku tanda koma. Jadi si catatan itu di ujungnya atau di akhirnya itu ada tanda koma. Nah, contohnya isukan mah orang indit ke Bandung. Ya, jadi tanda seru isukan mah orang berangkat ke Bandung ya. Tanda seru lagi cek manehna. Ya, kenapa? Karena dituntungnya itu ada cek manehna. Ya, jadi isukan mah orang indit ke Bandung, koma tanda seru cek manehna. Ya, kamu ya. Oke, yang kelima, aksara kahiji di awal kalimat catatan langsung ya. Aksara atau huruf pertama kahiji di awal kalimat catatan langsung digunakan aksara gede. Nah, jadi di awal kalimat catatan langsung itu digunakan huruf atau aksara ya, huruf yang gede.
nulisna dihijikeun jeung kakenteng. Nah, nulisnya itu disatukan dengan kakenteng tanda seru ya. Jadi ulah make antara. Nah, jadi jangan make antara. Contohnya nih ya, tanda seru alus sajak teh tanda koma dang ya. Jadi alus sajak teh dang ya. Bagus sajaknya dang. Nah, jadi ditutup tanda tanya ya, terus tanda seru dan cek dadi. Nah, ini kata si dadi alus sajaknya, bagus sajaknya ya. Jadi dia di awal aksaranya itu ada kakenteng atau tanda seru yang terus hurufnya itu depannya gede ya, besar ya. Alus sajak teh dang. Nah, tanda tutup terus cek dadi kata si dadi. Oke, itu ya. Yang keenam, upama di jero cetan langsung aya cetan deui aya kecap atau kalimah nu nuduhkeun make kakenteng. Nah, jadi umpamanya di dalam catatan langsung ada catatan lagi atau ada kecap atau kalimah yang menunjukkan make kakenteng atau tanda seru ya, seperti judul cerita pondok ya, seperti judul cerita pendek digunakan tanda kakenteng tunggal. Nah, gini ya, tanda kakenteng tunggal ya. Ya, contohnya nih Bu Guru sauran, nah, Bu Guru berkata ya, baca ku hidup cerita pondok anu judulna. Nah, ini Bu Guru nih, Bu Guru berkata ya, makanya kata Bu Guru ini baca ku hidup cerita pondok anu judulna. Ya, jadi judul si ceritanya ini Kaung Ratu. Nah, si Kaung Ratu ini dikasih tanda ya, tanda seru di atasnya. Ya, Kaung Ratu karangan Wahyu Wibisana. Nah, gitu ya. Jadi dia catatan langsung ini ada lagi catatan atau kalimah yang kudu make kakenteng ya, kudu make tanda seru ya. Oke. Yang ketujuh, dina naskah drama mah antara jelema anu nyarita jeung omonganana teu ente pakai tanda koma. Nah, dalam naskah drama ini antara orang dan yang cerita itu dengan omongannya itu tidak pakai koma ya, tapi pakai tanda titik dua. Ya, contohnya Bu Guru titik dua ya, tanda seru baca ku hidup cerita pondok anu judulna Kaung Ratu. Ya, baca ku hidup cerita pondok anu judulna Kaung Ratu. Nah, karangan Wibisana. Nah, ini ya. Jadi dalam naskah drama itu antara orang dan yang nyerita dengan omongannya itu ente make tanda koma, tapi make tanda titik dua. Oke, itu ya. Itu ciri kalimah teu langsung. Oke. Sekarang kalimah teu langsung ya. Jadi kalimah enggak langsung nyaeta kalimah anu nuduhkeun ucapan teu langsung. Ya, sebaliknya ya. Jadi kalimat langsung adalah kalimah yang menunjukkan ucapan tidak langsung. Nah, biasanya tanda nyutat deui omongan panyaturna. Nah, biasanya mengambil omongan orang yang dari awal orang pertamanya ya. Jadi mengambil omongan orang. Ya, jadi omong penyaturna. Tapi diganti ku ungkaran anu tangtu ya. Tapi diganti oleh ungkapan yang tentu, yang dari baku yang jelas. Nah, jadi kalimat langsung biasanya sok dicirian ku ayana kecap penyambung. Ya, jadi kalimat langsung ini biasanya diciriin oleh kata penyambung yen. Ya, ada kata penyambung yen. Contohnya nih, wa ayat nyarios ka bojona ya. Wa ayat berkata ke istrinya, yen anjeuna tahun payun mah hoyong jarah ke tanah suci. Ya, jadi wa ayat bercerita atau berbicara ke istrinya bahwa dia atau beliau ya tahun depan mau ziarah ke tanah suci ya, ada kata yen situ nyambung ya. Contoh kedua nih, Anggara nyarita ke batuhana ya, Anggara bercerita ke teman-temannya yen manehna bahwa dia tas piknik di Pangandaran ya, jadi bahwa dia sudah piknik ke Pangandaran ya, itu ya. Jadi kalimat langsung itu di cirinya ada kata yen. Oke. Selanjutnya jadi kalimat langsung bisa dirubah jadi kalimat terlangsung. Nah, bisa ya. Jadi kalimat itu kalimat langsung itu bisa jadi kalimat tidak langsung. Nah, begitu juga sebaliknya, kalimat nggak langsung bisa dirubah menjadi kalimat langsung. Nah, contohnya di sini ada kalimat langsung contohnya ya. Tanda seru, buka buku kaca 23. Ya, tutup tanda seru. Jadi silakan buka buku kaca itu halaman ya. Jadi buka buku halaman 23. Sahur Bu Guru ke barudak ya, kata Bu Guru ke anak-anak ya, itu kalimat langsung. Nah, dirubah menjadi kalimat tidak langsung
Seperti contohnya di sini, Bu Guru seseorang